Saat segmen terakhir, Zat. Insya Allah kayak nggak ada polemik nih. Ya, alhamdulillah. Antum nanya polemik mulu. Iya. Ini majelis polemik ya. Iya, ini bahaya ini orang. Nah, Ustaz, sholawat itu dan majelis sholawat khususnya, itu kan bisa menemukan cinta secara, dan kita juga tahu Rasul pun juga ada satu riwayat mencari kita, karena kita tidak pernah bertemu sama Rasulullah, tapi kita menyebut beliau terus, dan banyak kajian sirah di mana-mana, mulai dari yang mau yang bukan serius, maksudnya yang awam sampai yang benar-benar sedip-dip gitu. Nah, Ustaz, mungkin ada tips atau gimana nggak, Ustaz, supaya kita apapun ibadah kan pasti ada yang membelokkan. Misalnya kalau sholawat tiba-tiba jadi kayak konser joget dangdut gitu dan sebagainya. Nah, Ustaz, ada tips nggak, Ustaz, untuk memilih atau untuk bagaimana melakukan sholawat ini sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Ya, sebetulnya karena ini ibadah Guru Mahdo, ya banyak hal pasti terjadi, seperti hal-hal yang mungkin karena caranya salah, terus kemudian momentumnya tidak tepat, hingga akhirnya ada persoalan masalah adab gitu. Tapi juga kita bisa lihat persoalan ini lebih holistik gitu, melihatnya lebih holistik, tidak parsial. Di mana majelis selawat yang ada ya sudah bagus sekali. Orang dengan cintanya kepada Nabi, lalu dia bikin konser suka-suka. Nabi kalau misalnya selawat nggak boleh bernyanyi, nanti bagaimana jutaan orang yang suka menyanyi nggak boleh selawat? Ungkapan seorang yang suka musik, ungkapan orang yang suka berselawat dengan musik, ya nggak bisa kita larang, itu bagus. Tapi ada adabnya juga. Ada adabnya. Lalu misalnya ungkapan cinta kepada seorang, Mas Torik juga kan ketika jatuh cinta itu kan ingat dia, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, mau jalan ingat dia, daya ingat semacam itu lalu diungkapkan dengan bahasa yang sastra, yang indah, lalu disenandungkan sambil misalnya sambil masak, sambil nyuci baju, sambil apa. Hal ini sebetulnya eksis sebagai amaliyah masyarakat Muslim di Indonesia. Saya pikir ini sebuah tradisi yang luar biasa, yang merupakan wujud kecintaan umat kepada Kanjeng Nabi, dan merupakan doa serta juga harapan mendapatkan wasilah kepada Nabi. Nah, kalau namanya majelis, ya, baik itu majelis selawat, majelis taklim, itu kan berarti isinya pendidikan ruhani, pasti pendidikan agama, itu bagus sekali. Lalu kemudian misalnya, kok dalam acara konser musik tiba-tiba ada sholawat harus dinyanyikan joget misalnya. Sebentar, nanti polemik. Saya kalau lihat persoalannya, mereka misalnya bukan konser sholawatnya, tiba-tiba masuk nih ahli sholawat, bikin suruh nyanyi ke depan berselawat. Kalau menurut saya itu bagus. Karena untuk metode dakwah. Iya kan? Iya benar. Kita kalau melihatnya secara holistik tidak ada masalah. Cuman tetap koridor adab itu tetap berlaku. Hal yang mungkin itu menyalahi norma masyarakat, norma agama, ya dihindari. Untuk melihat pelanggaran terhadap norma agama dan norma masyarakat bukan hanya pada persoalan sholawat kok. Banyak ya. Kalau kita jujur mengakuinya kan, wah, korupsi itu dosa besar yang luar biasa. Kenapa tidak menjadi tema besar bagi para juru dakwah? Gitu. Dan yang menarik waktu itu ada acara konser festival apa ya, yang tiba-tiba ada Opik ya? Iya kan ya? Mungkin yang anak festival musik, saya tidak pernah ya ke festival musik. Tiba-tiba masuk Opik kan akhirnya berselawat sama Opik kan. Dan lucunya ada yang non-muslim nyanyi tuh. Orang itu. Iya. Bisa jadi pintu wasilah. Betul. Ada 1-2 kawan saya non-muslim, gara-gara dia dengerin bacaan sholawat, kelepek-kelepek akhirnya di saya. Padahal dia tidak paham itu maksudnya apa. Begitu dikasih paham apa itu makna sholawatnya. Waktu itu sholawat menjia ya. Dia dahsyat, meleleh dia. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, berarti kan ada jadbah, ada tarikan ruhani yang kadang kita tidak paham. Sebab bersolawat kepada Nabi ini persoalan ruhani. Bukan hanya melulu bernyanyi atau bersenandung atau pesta pora, memberikan penghormatan kepada Nabi dengan cara yang salah. Tetapi ada gerak batin
Karena itu saya sarankan, mari pahami bacaan sholawat secara benar. Banyak sekali sholawat ya, misalnya sholawat yang kita pahami ada sholawat sholawat Jibril, sholawat Nariyah. Wah, dikit-dikit dia belum tahu paham sholawat Nariyah artinya bilang bid'ah. Kalau ngerti bahasa Arab, dipahami, dahsyat sekali itu ungkapan. Teks per teks ya. Iya, dipahami, dahsyat sekali. Habis itu sholawat munjiat, sholawat Jibril, banyak sekali. Itu ungkapan penghormatan, pengagungan, dan tabaruk, menghalap berkah pada kanjeng Nabi, agar kita yang punya harapan mendapatkan syafaat kanjeng Nabi, itu bisa. Karena ini merupakan ekspresi cinta, maka dia kadang hiperbolik. Ingat nabinya pas lagi nge-grab, lagi naik motor, mau dilarangin bid'ah gara-gara baca sholawatnya agak miring gitu. Lagi belok kan masih miring. Kan bisa juga gitu. Jadi nggak perlu lah gitu. Nanti ada gara-gara orang tepuk tangan aja fales, dia sholawat pakai lisan, wah lu sholawat lu fales, nggak enak lu nggak sampai. Masa sampai ke situ orang? Padahal kan itu urusan batin, urusan rohani gitu. Masa harus bawa keyboard kemana-mana untuk iya gitu. Nah, Ustaz, berarti ya sebenarnya setuju Ustaz bilang harus per teks, kan banyak juga sholawat itu syair, dan betul. Di sirah pun juga kita mungkin dalam Nuaiman ya, ibaratnya orang yang suka bercanda, pelawak ya kalau bahasa sekarang ya. Tapi juga ada sahabat Rasul yang emang kerjanya untuk syair, untuk meng-counter orang-orang Quraisy ya Ustaz ya. Nah itu kayak harus belajar bahasa Arab sih ya. Jangan jadi ke burung onta. Lahir di Arab nggak bisa bahasa Arab. Kalau burung onta bisa bahasa Arab, kita pada kabur. Nah, kan salah satu impian banyak orang Muslim adalah bertemu Rasul di mimpi. Apakah dengan bersolawat itu bisa terjadi ya? Betul. Nabi pasti menghadirkan mimpi dalam hidup kita. Kita kan nggak pernah lihat kanjeng Nabi seperti apa wajahnya, bentuknya, bayangannya kan pasti mungkin hanya dari baca kitab. Iya. Orang yang punya kecintaan kepada Nabi selalu bersolawat, batinnya bagus, bersih, lalu dia juga mengamalkan syariatnya bagus, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Nah, ketika dia membaca solawat, akhirnya dia bermimpi pada kanjeng Nabi. Mungkin dia dapat fenomena luar biasa. Nah, ini kan bagus sebetulnya. Nah, pertanyaannya, berarti kalau dia ketemu Nabi, itu Nabi benar atau tidak? Gitu kan. Nah, ya, karena tidak ada makhluk lain, jin ataupun setan bisa yang mampu menyerupai. Maka apa yang dia saksikan dalam mimpi adalah benar. Karena itu, mari perbanyak sholawat. Seperti yang diperintahkan Nabi, kapan? Ini misalnya, kalau sholat kan pasti ada sholawat. Ya banyakinlah setelah sholat. Habis itu kapan? Malam Jumat. Ingat lo, bayangkan. Setiap kita bersolawat satu, sholawatan, sholat alaiya, sholatan, satu saja. Itu Nabi Allah akan berikan 10 kali. Kan dahsyat. Itu artinya doa yang tidak bisa tertolak adalah sholawat. Lalu dalam rangkaian kegiatan peribadatan kita, lihat sholat Jumat, mau dia Wahabi kek, mau apapun pasti akan sholawat karena itu perintah gitu, karena itu rukun. Kita sholawat juga dalam sholat, mau dia tidak percaya kepada banyak mazhab Syafi'i, tetap saja dia sholatnya pakai sholawat gitu. Karena ini konteksnya berarti persoalan yang diperdebatkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan adab. Bukan suatu hal yang prinsip, maksudnya bukan hal yang major ya Ustaz sebenarnya. Iya. Oke, nah Ustaz, bagaimana supaya yang tadi Ustaz bilang mindful ya Ustaz ya. Bahkan kita banyak dari teman-teman juga di luar sana atau beberapa oknum sholawat hanya sebuah ucapan. Tapi kan tidak sedikit, juga cukup banyak yang ibaratnya cuma ucapan, tapi jadi diresapi, jadi dipelajari, jadi cuma ibaratnya kewajiban. Nah itu gimana, Ustaz? Ya sebetulnya ya harus dipahami pertama makna sholawatnya. Terus kalau misalnya kita telah merapikan doa dengan munajat kita untuk bisa menguatkan batin kita untuk konsentrasi dan fokus serta khusyuk, banyak hadis yang menyebut bahwa doa kita harus dengan sholawat dulu. Harus dengan sholawat dulu. Orang mau menyambut acara ceramah juga dia harus sholawat dulu.
itu kan berarti masukkan koneksitas ruhani kita, masukkan kepada sanad ruhani kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang berfungsi, berperan agar menggetarkan batin untuk taqarrub ilallah. Karena jalan solawat, dengan solawat yang kita ungkapkan secara batin dan juga secara lisan menjadi taqarrub, menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebetulnya maknanya. Jadi bagaimana ini menjadi switch on, dinyalakannya stop kontaknya itu ya dengan solawat. Bagaimana mungkin langsung nyala itu lampu pakai jalan itu. Dan harus dipelajari ya Ustaz ya untuk mencegah. Nah Ustaz, kalau salawat sendiri di ilmu tasawuf itu seperti apa Ustaz? Ya, salawat salah satu amaliyah yang dipraktekkan bagi semua pengamal torikoh. Jadi intinya di torikoh itu, meskipun torikoh itu jumlahnya ratusan, banyak ribuan, intinya pada 3 hal. 1, pembacaan la ilaha illallah atau Allahu. La ilaha illallah atau Allahu. Baik secara jahar maksud saya, jelas ataupun khafi secara samar. Yang kedua, membaca istighfar. Baca istighfarnya berapa kali itu berbeda-beda, tapi istighfar adalah salah satu dari 3 rangkaian yang selalu ada di pengamalan thariqah. Yang ketiga adalah sholawat. Nah, sholawat ini juga salah satu dari 3 hal yang pasti ada dalam bacaan thariqah. Bacaannya kan beda-beda nanti sholawatnya. Ada yang pakai sholawat naria, ada yang pakai sholawatnya thariqah tijaniyah, sholawat fatih, ada yang pakai sholawat Jibril, ada yang pakai sholawat Ibrahimiyah, ya. Dan ini terangkai kalau kita belajar tentang ilmu tasawuf secara mendalam, rangkaian sholawat yang tadi menjadi switch on, jadi saklar ya. Iya, saklar utama di awal kita melakukan persembahan ruhani, ya pasti melalui pintu masuk itu. Gitu. Maka mari berbanyak sholawat agar bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi, rasa cinta kita kepada Allah, agar kita menjadi manusia yang bertakwa, yang mampu mencintai Allah dan Rasulnya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Sholawat adalah pintu masuk untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, masyarakat suka kalau misalnya sesuatu tuh ada impact langsung ya, Ustaz. Ada nggak sih Ustaz kalau kisah zaman dulu atau zaman sekarang orang gemar sholawat tuh bisa mendapatkan sesuatu kewajiban atau apa Ustaz? Betul. Ini bukan hanya ratusan, ribuan yang termaktub dalam kitab para ulama, di mana kedahsyatan sholawat yang diucapkan oleh para sahabat, para tabiin atau ulama itu terekam, bukti filologisnya itu bukan ratusan, ribuan. Jadi kayak misalnya ungkapan kedahsyatan orang baca sholawat nariyah berapa kali, ternyata rezekinya lancar. Ada yang baca sholawat fatih, tiba-tiba ketemu Kanjeng Nabi. Cerita-cerita kayak itu banyak sekali. Maka kita kalau misalnya mau untuk mengamalkan, ya pilih mana salah satu ungkapan sholawat yang dekat di batinmu, yang mudah dipahami dan dihayati, bisa diamalkan secara konsisten, istiqomah, maka ini menjadi kekuatan ruhani yang luar biasa. Ya, gitu. Nah, mungkin Ustaz bisa share satu cerita, Ustaz. Kan orang Indonesia juga gitu ya. Ini kalau ada cerita aslinya itu lebih ajak gitu. Oh gitu, iya. Lebih kepo. Iya. Jadi kemarin saya dapat haji gratis, Bro. Oh. Nah, saya itu salah satu pengamal sholawat. Sholawatnya yang gampang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi dari getar itu langsung doa munajat kita apa. Jadi dia menjadi pintu masuk. Oh, wasilahnya itu. Iya. Jadi sholawat apapun yang pernah diajarkan para ulama, yang termaktub dalam hadis ataupun tidak, tapi yang diajarkan para ulama, ada jalur sanadnya, dibaca dengan penghayatan batin luar biasa, itu dahsyat. Jadi itu ungkapan cinta, itu bentuk penghormatan, itu bentuk pemuliaan dan pembersihan. Di mana gak ada doa yang lain yang bisa tertolak. Hanya sholawat. Doa yang tidak pernah tertolak. Dan juga banyak
kayak tadi Ustaz udah sering mention ya, banyak ibadah, doa atau ibaratnya majelis dibuka oleh salawat, Ustaz. Betul. Kenapa, Ustaz? Ya, itu perintah, itu sunnah. Emang dari zaman dulu sudah seperti Iya, itu? bukan zaman dulu, itu sunnah. Dari sunnah Nabi seperti itu. melakukan, lalu sahabat melakukan, itu terjadi di masyarakat zaman Nabi ataupun ketika beliau wafat. Setelah itu hingga hari ini para ulama sebagai warasatul anbiya, mereka melakukan bentuk itu. Maka itu disunnahkan. Nah, ini menjadi hal yang lucu ya, Ustaz, ya. Ketika Maksudnya? semua golongan tuh masalah ini seragam nih, semua ibadah, salawat. Tapi ketika ibaratnya cabang-cabang ujungnya bisa suami Iya. istri cerai itu gara-gara perbedaan. sudut pandang. Perbedaannya berarti pada furu'iyah sifatnya, mungkin ada pelanggaran adab, ada perspektif yang berbeda. Makanya begini, saya memahami, syariat itu kayak konstitusi, tapi kalau fikih kayak hukum dan undang-undang biasa yang bisa berbeda, Ada yang perbedaan sifatnya di situ. secara lokal. Maka fikih yang ada di misalnya di Timur Tengah, di Jazirah Arab akan berbeda penerapan fikih di Dan mazhabnya di pun Indonesia. beda, gitu. Betul. Tapi kalau syariatnya kan sama. Misalnya Allah perintahkan, idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Kalau kau ingin sholat, maka basuhlah mukamu. Itu perintah syariat. Nah, tapi yang disebut muka itu sampai sini doang, sampai Atau sini sampai- ujung, sampai sini gitu, itu urusan fikih. Oke. Nah, maka syariatnya itu jadi esensi yang tidak bisa tidak, dia harus basuh muka itu. Kalau nggak basuh muka tidak dikatakan wudu gitu. Iya. Tidak ada pelanggaran syariat. Tapi kalau misalnya kemudian membasuhnya itu segimana, itu ada aturan main yang pemahamannya bisa berbeda-beda. Gitu. Dan itu bukan satu hal yang esensial untuk didebatkan karena ada yang lebih penting ya saatnya. Seperti Ustaz sering mention kalau teman-teman sering nonton yang edisi sama Ustaz Salim, lagi sholat malah mikirin apa pecel lele. Pecel lele, iya. Ini kayaknya lagi pengen makan pecel lele ya, makanya di mention mulu. Dari dulu kan ya pecel lele. Nah, Ustaz, mungkin terakhir nih, Ustaz, gimana dari kan kalau misalnya kita datang ke sebuah majelis, kita nggak mungkin untuk ibaratnya kita mungkin tahu nih, ini ada kesalahan di majelis ini. Kita nggak mungkin bilang, ini salah. Padahal nggak mungkin ya, kan nggak baik juga. Bagaimana kita bisa memilih majelis sholawat atau tempat untuk baca sholawat yang baik dan benar, dan bagaimana kita bisa menyikapi dewasa untuk perbedaan gini, Ustaz. Saya tidak menemukan pelanggaran majelis yang melakukan kesalahan dalam sholawat. Saya tidak melakukan. Kan ada yang joget-joget gitu, Ustaz. Nah, saya juga biasa kadang lagi joget tiba-tiba ingat kanjeng Nabi sholawat gimana? Ayo. Jadi udahlah, kita dewasa melihat persoalan itu secara holistik. Ada ungkapan kadang. Ya, jadi persoalannya ketika di majelis yang tadinya nggak bisa sholawat, tiba-tiba ituan sholawat juga masalah. Misalnya sholawat tiba-tiba joget misalnya. Sebenarnya begini misalnya gitu. Ada nih organisasi yang ituan ngelarang beduk. Beduk ya. Beduk larang, bid'ah, segala macam. Wah, tidak ada, itu tuh manggil. Begitu muktamar, dia ada drum band. Kan sama ya. Ya, padahal Percussion juga. drum band itu alat untuk perang. Iya. Itu majusi menggunakan itu. Bagaimana yang di konteksnya? Padahal itu adalah muktamar organisasi Islam besar, lalu dirayakan selama bulan, lalu dulu ada gong lagi. Wah, itu Buddha itu. Iya. Nah, apa masa kita melakukan tindakan yang picik untuk melihat hukum dan fikih dalam Islam? Dan dewasa, dan kalau di Timur Tengah dia pakai meriam untuk muazan. Di Dubai pakai meriam mau maghrib. Nah, Ustaz, terima kasih banyak nih atas ilmunya. Semoga kita makin dewasa, makin luas nih khazanah ilmunya. Jadi tidak membid'ah-bid'ahkan atau mengejek satu hal, tapi lebih dewasa. Nah, Sobat Share It, kalau ada mau pertanyaan, boleh tanya kami di Instagram kami di @msc.muslimtv. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.